Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya apa kabar? Guys, kemarin kan aku bikin video yang menginformasikan THA-an yang hilang kontak itu sama keluarganya. Dan ternyata guys, ada temennya yang sama kerjanya di Bahrain karena Aan ini kerjanya di Bahrain. Terus pernah ketemu katanya, pernah ketemu dan ternyata si THA-an ini adalah TKW kaburan. Jadi kabur gitu ya. Tapi kaburan itu belum tentu jelek ya guys ya. Jadi tidak semua yang kaburan itu jelek. Jadi katanya saudaranya juga ada yang nge-DM ke aku gitu, katanya anak yang pertamanya kena mental karena ibunya viral banyak gitu kan yang memiralkan, yang mencari gitu kan, yang mencari keberadaan Aan. Harusnya dikasih tahu ya, dikasih paham gitu ke anaknya, biarin nggak apa-apa, viral juga kan bukan menjelek-jelekan, bukan, membuka aibnya atau, bagaimana, enggak ya kan, kita hanya membantu, menolong, ya sedikit membantu, semoga aja siapa tahu gitu kan, semodel aku ini membantu meng-share, siapa tahu Aan bisa, menonton video ini, mungkin Aan lagi buka YouTube misalkan dan ketemu sama, di berandanya YouTube aku ini. Jadi semoga aja hatinya terketuk ya, hatinya Aan ini terketuk dan bisa menghubungi keluarganya. Karena kasihannya sama bapaknya gitu kan udah tua dan ibunya sudah meninggal. Ibunya sudah meninggal dan Aan tidak tahu karena tidak ada kabar. Dan bapaknya sangat-sangat mengharapkan Aan bisa pulang dan bisa berkomunikasi dulu deh dengan keluarga. Kalau memang betul Aan ini kaburan atau kosongan, kabur dari majikan gitu ya kan, dan, kalau kabur mah kan bebas, bebas megang HP dan bebas untuk berkomunikasi dengan keluarga gitu. Karena yang kaburan itu bebas, jadi ada liburnya gitu. Sebulan itu kadang 2 hari libur, sebulan sekali libur 2 hari dan itu kan ada waktu buat keluarga, ada waktu buat ngehubungin keluarga, setidaknya ngabarin gitu ya kan. Kasih uang ke bapaknya, karena ada yang nge-DM juga saudaranya, katanya entah itu kakak iparnya atau adik iparnya ya, nggak tahu ya, lupa. Kasihan mah katanya bapaknya kirim uang, kasih uang gitu. Bukannya aku nggak mau ya, bukannya aku nggak mau, tapi kan aku nggak tahu gitu kan, nggak tahu karena informasinya juga kan selewat-selewat, di sosial media, dan gimana gitu kan, aku juga di sini kerja untuk menafkahi bapak dan anak. Aku punya anak yang bapaknya sudah meninggal. Aku punya anak yatim gitu kan. Terus, bapak alhamdulillah ada, bapak aku ada, ibu sudah meninggal. Jadi aku menafkahi bapak sama anak dan itu tidak pernah, terputus gitu guys ya. Jadi, kita ini ya bahagia gitu, walaupun kita capek, secapek-capeknya gitu kan, terus mendengar suara bapak, mendengar suara anak gitu kan, kabar anak sehat, kabar bapak sehat itu sudah membuat kita itu bahagia gitu kan guys, karena kita kerja untuk siapa? Untuk mereka gitu kan. Walaupun aku dibatasi guys, untuk keluarga, untuk anak ya terutama anak sama bapak aku batasin, keuangannya karena kan aku juga harus mempersiapkan, uang untuk tabungan untuk masa depan aku dan anak gitu. Jadi aku batasin deh gitu. Yang pertama sih yang utama bapak sama anak deh ya kan. Karena kalau kakak-kakak aku kan udah pada menikah, udah punya keluarga, jadi kan mereka tanggung jawab suaminya, tanggung jawab, iya tanggung jawab, kepala keluarganya gitu kan, bukan tanggung jawab aku lagi gitu kan, bukan tanggung jawab aku gitu maksudnya ya. Jadi aku ya fokus ke anak sama bapak aja. Dan ternyata guys, ada lagi nih yang seperti itu. Kenapa sih kok bisa? Kok bisa kalian melupakan keluarga kalian gitu kan? Kenapa kok kalian nggak ingat sama anak kalian? Aku mah nggak bisa guys, ya nggak bisa kalau misalkan aku nggak mendengar suara orang tua, mendengar suara anak tuh nggak bisa. Dan ini katanya ada nih yang, masih dalam apa ya, masih beredar di sosial media karena yang ditemukan semuanya di sosial media gitu kan. Dicari katanya barangkali kenal sama orang ini, nggak punya hati nurani sama pikiran sama sekali. Merantau bukan punya niat buat keluarga, tapi malah ngebuang keluarga. Nggak ada kabar dari tahun 2019, bapaknya meninggal tahun 2021 dan, nggak ada kabar sama sekali. Di chat, lewat TikTok, media-media pada diblokir semua katanya sama dia ini. Namanya Tini atau Tia. Jadi, ini asli orang Sukabumi, tapi ada yang bilang punya laki orang Cianjur. Berangkat, dari kampung tahun 2016 katanya. Nah, kalau misalkan ada yang namanya ini Tia, siapa ini, kasihan keluarganya, kasih tahu, kabarin keluarganya, kabarin, anak-anaknya. Murka katanya, masih aja ada orang kayak kayak dia. Namanya Tia, asli Sukabumi, dicari keluarga sama dicari orang lain. Bapaknya meninggal, nggak ada kabar. Ibunya baru meninggal, nggak ada kabar. Padahal dia tahu kalau ibu bapaknya sudah meninggal. Anak-anaknya dibuang, nggak dikasih kabar sekalipun. Dicari orang pula katanya gitu. Karena kabur bawang. Yang nggak tahu lah itu, kalau masalah itu nggak tahu ya. Intinya kenapa sih harus, melupakan keluarga, melupakan anak yang terutama ya.
Pokoknya doa terbaik aja deh buat kalian ya, semoga terketuk hatinya bisa menghubungi keluarga, bisa, pulanglah ke keluarga kalian gitu kan, kasihan juga kan kalian selalu menunggu kabar dari kalian ini. Terus yang, kaburan terus gini, kalau misalkan ada yang berkomentar yang jelek, itu kan urusan mereka ya. Mau mau berkomentar apapun silahkan, terserah kalian. Mau baik, mau komentar baik atau buruk, ucapan adalah doa akan kembali ke kalian masing-masing gitu. Jadi mau berkata jelek pun ya akan kembali ke diri masing-masing. Doakan aja gitu kan untuk yang, mbak-mbak TKW ini yang lupa dengan keluarga, lupa daratan, semoga Mbak ini diketuk hatinya gitu kan, semoga ada hidayah, Mbak bisa, menghubungi keluarga, bisa pulang sama keluarga ya, bisa kumpul lagi sama anak, sama keluarga ya, jangan sampai seperti itu. Terus guys ya, jadi seperti ini, yang kaburan, yang resmi, katanya kan sama-sama mencari nafkah. Memang iya, sama-sama mencari nafkah, sama-sama pahlawan devisa, pahlawan keluarga, tapi bedanya yang kaburan itu bebas, ya kan, bebas mencari majikan sesuai dan sesuka hati kalian, sesuai yang mereka gitu, sesuai keinginan mereka. Misalkan majikannya kurang baik atau pelit atau dan sebagainya, mereka bisa keluar kapan aja dan mencari gantinya dengan, sesuka hati kalian. Dan bisa milih-milih, mau, ngurus nenek aja, atau misalkan mau ngurus anak aja, atau misalkan mau, beres-beres rumah aja, nggak masak gitu. Boleh mencari sesuka hati. Namun, yang kaburan itu banyak yang banyak resikonya gitu, seperti kalau misalkan sakit, kan harus ke rumah sakit dan ke rumah sakit itu harus ada identitas dan harus ada yang bertanggung jawab gitu. Terus kalau misalkan amit-amit ya meninggal, nah kalau meninggal itu susah untuk dipulangkan ke Indonesia, susah untuk urus-urusnya, sulit untuk mengurus dokumennya karena tidak ada, identitas, seperti itu. Terus kalau misalkan mau pulang, kadang yang pulang ke Indonesia itu sulit, ada juga yang tidak sulit gitu kan. Kadang, ada yang menipunya bagaimana? Kita udah bayar nih sama calo mau pulang, ke tarhil gitu kan, terus ada calo dan uangnya misalkan sudah dikasih ke calonya dan ternyata tidak dipulang-pulangkan dan ternyata ditipu, ada juga yang seperti itu. Terus takut dikejar-kejar sama polisi gitu kan, takut kalau misalkan ada apa-apa, kita tidak bisa mengadu ke kedutaan tempat kita bekerja. Kalau kosongan ya, karena kalau kosongan itu kan, nggak ada identitas. Jadi kan kedutaan kalau misalkan, kita lapor ke kedutaan, pasti kan menanyakan kerjanya di mana, terus identitasnya apa, siapa namanya, dan sebagainya. Nah, kalau tidak ada identitas, itu sulit guys ya. Kadang responnya juga, susah gitu. Nah, kalau yang resmi itu kan kita dilindungi oleh pemerintah kita, kalau misalkan ada apa-apa kita bisa lapor ke kedutaan tempat tinggal kita kerja gitu. Terus, majikan juga tidak akan semena-mena ya kalau kita punya PK, perjanjian kontrak kerja lah inti nama. Terus kalau misalkan kita udah 2 tahun nih di tempat majikan, misalkan kita kerjanya itu, overtime, misalkan dioper-oper ke rumah-rumah yang lain, misalkan ke saudaranya, ke orang tuanya, misalkan ke anaknya kita dioper-oper, tapi gaji kita itu, tetap aja sedikit misalkan. Nah, kalau yang resmi bisa mengadukan ke kantor, ke kedutaan, ke KBRI dan pihak KBRI akan membantu untuk bisa menaikkan gaji, bisa, membantu kita ngomong sama majikan. Karena kan, dulu waktu aku bikin kontrak kerja, sama majikan ini, kan ditanda tangan sama majikan, tanda tangan aku sama majikan dan gajinya sekian, dan udah tanda tangan. Terus majikan ini kan taat sama hukum. Jadi majikan ini juga membikin aku rekening pribadi gitu. Jadi, gaji itu langsung masuk ke rekening, itu yang suruh buatnya itu, kantor amal ya. Jadi kalau misalkan tidak digaji, majikan tidak menggaji kita, terus, ada apa-apa dan kita bisa lapor ke kantor amal kalau misalkan majikan tidak ngasih gaji gitu. Terus kalau misalkan kita sakit, terus amit-amit ya, amit-amit kita meninggal juga pasti diurusnya cepet dan bisa dipulangkan ke Indonesia gitu. Terus, banyak resiko, pokoknya yang kaburan itu banyak resiko. Jadi jangan sampai kalian ini tergiur oleh ini ya, oleh gaji. Gaji besar pun dan pengeluarannya juga besar karena harus ngontrak, rumah, beli kebutuhan sendiri, terus, kalau misalkan cuti kerja, itu pasti kalian juga kan boros uang gitu kan, pengen ke sana kemari. Aku juga sama majikan ini dibebaskan untuk, pergi gitu kan, untuk, libur boleh gitu kan, tapi akunya tidak membebaskan diri karena, memang aku pelit orangnya guys. Jadi pelitnya itu tidak mau uang itu dihambur-hamburkan begitu saja gitu. Jadi memikirkan masa depan. Kita kita kan nggak selamanya kita jadi babu ya guys ya, nggak selamanya kita kerja di orang gitu kan. Kita juga ingin berkumpul dengan keluarga, menikmati sisa hidup kita dengan keluarga, seperti itu.
Jadi intinya guys ya, semoga aja kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan, kita harus, kuat segala-galanya intinya ya. Yang namanya kerja mah harus, kuat mental, kuat melawan nafsu gitu guys ya. Jangan berangkat dengan ya visa ilegal ya, visa ziarah. Kalau kalian belum tahu, visa ziarah itu, kadang ada yang langsung ke agen. Nah, kalau sama agen itu aman ya, amannya karena, kita setelah masuk ke Saudi, terus masuk lagi ke agen, dan kita di ini, apa namanya tuh, di medical lagi dan punya iqomah atau identitas. Nah, kalau misalkan masuknya ke individu, maksudnya ke perorangan dari Indonesia, kita langsung dijemput sama majikan dengan visa ziarah dan memang visa ziarah itu batasnya 3 bulan atau 90 hari. Nah, perjanjian kerjanya bukan sama kita, majikan bukan sama kita, tapi majikan antara calon majikan dengan sponsor. Nah, si sponsor ini kadang-kadang minta uang ke majikannya untuk mengurus visa, mengurus paspor dan sebagainya, minta ke calon majikan kita itu sebesar 15.000 rial atau setara dengan 60 juta rupiah, ya kan. Nah, jadi si sponsor nggak tahu gitu kan, sponsor, bilangnya majikannya baik, iya baik, tidak makan manusia ya kan, tapi kan kita nggak tahu majikannya karakternya seperti apa dan gimana gitu kan. Terus, sponsor mah kalau misalkan sudah memberangkatkan, ya udah lepas tangan, lepas tanggung jawab. Kalau misalkan ada apa-apa kita dengan majikan, sponsor tidak akan bertanggung jawab. Terus, kalau misalkan sudah 3 bulan, kita berharap mau pulang nih, karena sudah 3 bulan visa masih aktif dan kita mau pulang. Tapi nggak segampang itu. Majikan tidak akan memulangkan kita dengan, begitu saja. Karena sudah perjanjian kontrak kerja dengan sponsor, ya selama 2 tahun. Jadi sebelum 2 tahun ya tidak akan dipulangkan gitu. Masalah visanya kadang majikan ada yang memperpanjang visanya, tapi tidak bisa dibuatkan iqomah karena memang visa ziarah itu bukan visa untuk kerja, tapi visa untuk kunjungan gitu kan, untuk umroh dan harus pulang lagi gitu. Dan ini kalau kerja langsung kerja ya nggak bisa gitu, majikan juga tidak akan memulangkan sebelum 2 tahun. Jadi seperti itu guys. Jadi tidak segampang itu. Karena majikan juga tidak mau rugi, udah ngeluarin uang berbelas-belas ribu, terus, kalian mau pulang begitu saja belum 2 tahun, ya mereka tidak akan memulangkan. Dan nanti pulangnya kadang majikan ada yang baik nih, kalau majikannya yang baik, pasti langsung dibeliin tiket kalau misalkan udah 2 tahun, beliin tiket langsung pulang. Dan ada juga yang diserahkan ke kedutaan. Misalkan ini visa ziarah terus kita dikasihkan ke ini, ke kedutaan atau dianterin ke jalan misalkan tidak dikasih apapun, dibuang begitu saja, banyak yang seperti itu. Kalian, karena orang sini itu sama manusia ya kan, punya hati, punya jantung, tapi orang sini punya jantung, tidak punya hati. Kalian harus tahu itu, gitu. Jadi jangan, melihat orang lain gitu intinya ya. Jadi, kita harus, memikirkan yang jeleknya dulu gitu kan ya. Jangan sampai kita tertipu guys oleh sponsor, karena sponsor nakal sekarang lagi diberantas. Jadi sekarang banyak peraturan baru karena ganti ganti menteri juga kan semuanya akan diberantas termasuk, calo-calo ilegal gini ya. Jadi gimana dong kalau misalkan mau kerja, secara resmi? Jadi kalau misalkan kalian mau kerja secara resmi, kalian, hubungin BP2MI, ada sosial medianya BP2MI dan kalian bisa meminta tolong untuk memberangkatkan kerja ke luar negeri dengan secara legal ya, legal secara prosedural, secara legal gitu, maaf ya, secara legal, apa sih, legal. Begitu ya, guys. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.